Mana? Alah panas neng, itu tuh panas. Nah tuh berarti cawa. Pecahkan ya nya. Terus kumaha cik, carana neng? Langsung belah dua kieu nya. Langsung belah dua tuh. Sengit kieu ieu mah. Rasa telur asinnya raos pisan ya neng. Apalagi telurnya baru aja matang. Kalau kata netizen mah fresh from the oven. Gitulah. Iya bener, telur asin paling enak ketika dimakan pas lagi hangat-hangatnya. Gimana Pak? Kumaha Pak? Ah bener Pak ya Kang Abi. Neng tinggal di pasihan. Hatur nuhun pisan Pak. Aduh. Hayu atuh lanjut kita masak. Kalau tadi yang Abdi bikin itu telur asin rasa original ya. Tapi sekarang rasa telur asin beraneka macam. Ada telur asin bakar, telur asin bumbu pindang, dan yang paling baru yaitu telur asin rasa pedas. Wah, ini mah yang suka makanan pedas pasti suka euy. Untuk membuat telur asin pedas sama seperti membuat telur asin pada umumnya. Ya, kurang lebih sama yang saya dan Neng Melinda bikin tadi. Bedanya nih, telur asin yang sudah jadi ini kita injeksi alias suntikan sambal ke cangkang telur saja. Biasanya dalam satu suntikan ini untuk 3 telur saja. Setelah disuntikan sambal, baru kita kukus sampai matang. Gimana? Mudah buatnya kan? Pasti rasa telur asinnya jadi lebih unik dan tentunya pedas dong. Tadi kan buat telur asin pedas. Nah, sekarang kita olah telur asinnya menjadi makanan khas Jawa Barat. Kali ini kita mau campur telur asinnya dengan parutan kelapa. Pastinya rasanya raos pisan euy. Nah, kali ini kita mau masak apa, Rangga? Apa cik? Nah kali ini kita mau masak botok telur asin. Teteh udah pernah nyobain belum? Belum. Oh belum? Sekarang kita masak. Hayu teh, teteh bagian apa? Ngerendo, sok memel marun. Ya. Saya mah ini Mel, buka telur asin. Sini bagian Abdi marut kelapanya. Kalau Arangga, tolong kupasin telur asin yang sudah direbus aja ya. Siap Neng, apapun kulakukan buat Neng Melinda seorang. Alah, jadi gombal kieu. Selain parutan kelapa, bumbu yang sudah dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan sedikit kunyit. Neng, sudah beres marut kelapanya? Sudah tuh Aduh, teteh. Tinggali, pas rengse, memang tuh rengse. Atos tinggal. Berarti kan naon ayeuna teh ngaduknya. Galokeun berarti. Sok, ayeuna naon kadikeun. Bumbuna sok teh. Senok. Senok, sok. Sebelum dicampurkan, tambahkan dulu daun bawang, potongan serai, dan daun salam ya. Biar botok telur asinnya memiliki aroma yang wangi ketika dikukus nanti. Kalau sudah, tinggal diaduk deh hingga bumbunya merata. Botok mirip seperti pepes, daun pembungkusnya menggunakan daun pisang. telur asin yang sudah dikupas dan dipotong sama Arangga tadi, kita masukkan ke daun pisang yang sudah dibakar. Lalu tinggal ditutup dengan adonan parutan kelapanya. Kalau sudah, tinggal ditutup, lalu dikukus. Nggak usah lama-lama, cukup 10-15 menit saja. Biasanya nih, kalau tanda botok sudah matang, warna daun pisangnya akan berubah menjadi agak lebih hitam. Seperti kayak gini nih, tandanya botok telur asinnya sudah siap untuk diangkat. Makanan ini awalnya dibuat karena banyaknya ampas kelapa yang sayang apabila dibuang. Akhirnya diolah agar menjadi lebih bermanfaat. Biasanya teh botok menggunakan ikan teri untuk bahan pelengkapnya. Namun ternyata bisa juga loh menggunakan telur asin seperti ini. Bener euy. Ternyata botok ditambah telur asin teh memang pas dan cocok pisan. Gimana Mel, raos kan? Iya, nikmat pisan. Bumbu botoknya benar-benar meresap ke dalam telur asinnya. Jadi pengen nambah lagi kan? Arangga, ternyata telur asin teh
Belum diolah juga, udah enak apalagi diolah. Wah, bener Mel. Nih ya, ternyata botok telur asin tuh enak nih. Botok telur asin kan biasanya pakai teri. Pakai apa ini Mel? Telur asin juga bener-bener enak nih. Perpaduan antara kelapa parut, kunyit, dan rempah-rempah lainnya tuh bener-bener meresap sama telur asinnya. Gurih jadi. Bener Mel. Ayo nemu orang hawap, hiji 2 tilu am. Rotan. Botok telur asinnya memang juara. Selain memiliki kandungan gizi, ternyata botok telur asinnya raus pisan. Iya betul Neng, selain mengandung protein, ternyata telur asin memiliki zat besi yang cukup tinggi, yang bagus untuk penderita anemia atau kurang darah. Tradisi dan kebudayaan Indonesia memang ada banyak anak negeri. Salah satunya ada di Kabupaten Garut. Kalau ini sih tradisi yang sudah turun-temurun. Pagi ini Abdi berada di kampung Mula Kede, Desa Sulaksana, Kabupaten Garut. Masyarakat adat di sini sedang bersiap untuk melakukan tradisi hajat lembur ngawuwuh. Tradisi ini berasal dari tradisi nenek moyang terdahulu sebagai upaya ucap syukur kepada Sang Hyang Widi dari setiap nikmat yang diberikan selama 1 tahun, terutama nikmat dari limpahan hasil bumi. Ronon atau rondon sebagai tempat menyimpan hasil panen bumi telah siap dengan isiannya yang terdiri dari hasil bumi dan juga berbagai macam makanan. Abdi dapat jatah membawa rondonnya. Wah, lumayan berat juga, euy. Arak-arakan dilakukan dari anak kecil hingga para orang tua. Nah, sekarang saya lagi berada di daerah Kampung Mula Kede ya Pak ya. Kita tuh sekarang lagi ada acara apa Pak? Ngawuwuh. Ngawuwuh. Hajat lembur. Hajat lembur. Ya. Lumayan juga perjalanannya menuju tempat untuk berdoanya. Arak-arakan dilakukan dari desa hingga menuju tempat upacara adat pasir haji. Sesampainya di makam atau pasir haji, ronon diletakkan di dekat makam. Para warga juga langsung duduk di sekitar makam untuk berdoa bersama. Setelah semua duduk dengan tertib, pemuka adat langsung memimpin doa. Suasana khusyuk sangat terasa saat proses ini. Doa ditujukan sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta atas nikmat dan hasil bumi yang berlimpah. Nah, tadi saya bareng warga sini, itu ngapain kita Pak? Syukuran hajat lembur. Syukuran hajat lembur habis berdoa kepada Sang Holik. Sang Holik. Nah. Setelah doa selesai, makanan yang ada di dalam ronon pun dibagikan kepada warga dan para peserta doa. Warga diharuskan memakan makanan yang telah disajikan, termasuk nasi tumpeng yang telah dibuat. Masyarakat percaya dengan memakan makanan yang ada akan mendapatkan barokah dari doa yang telah dipanjatkan. Biasanya sebelum acara hiburan, masyarakat adat Kampung Mula Kede melakukan tradisi ajul rondon. Pak, itu nah ngarariung gitu Pak. Nah, iya teh aya tradisi hajat lembur. Hajat lembur, terus naonan itu Pak? Nah, itu aya rondon si makanan anak berebut ya anak. Oh, jadi rebutan anak-anak teh. Terus, ayo tuh Pak orang rebutan aja. Limpahkan jajahan awet. Mana nih, ke mana? Di sini biasanya dilakukan oleh anak-anaknya saja. Abdi ikutan seru ini mah pasti. Limpahkan awet. Tradisi ini menggambarkan bahwa Sang Holik memberikan kasihnya dan penyayangnya kepada siapapun yang bersyukur dari nikmat yang telah diberikan. Wah, seru banget nih di sini nih. Nih saya dapat ayam sama keripik nih. Jadi di sini tuh hajat lemburnya bersyukur kalau petani-petani di sini tuh udah pada mulai panen. Sehabis rebutan makanan, kini saatnya Abdi menikmati suguhan kesenian yang ada di Kampung Mula Kede nih. Pertama ada pertunjukan permainan anak nih. Masing-masing kelompok saling mengeluarkan pantun nih. Wah, hebat, kecil-kecil sudah jago main pantun. Permainan ini disebut sisindiran.
Kok abis sindiran main tarikan sih? Wah, loh, aduh kuat nih. Kalau ini namanya dodogongan. Wah, anak perempuan sama anak laki-laki sama kuatnya, euy. Kalau ini mah Abdi bisa ikutan nih. Siap! Siap! 1, 2, 3. Waduh, tenaganya meni pada kuat pisan, euy. Abdi ngaku kalah deh. Waduh, ternyata seru banget kegiatan tradisi di sini. Tadi teh namina naon? Dudugongan. Jadi tarik sarung nih sama anak-anak. Aduh, ternyata kuat banget tenaga anak-anak di sini. Ryan. Terakhir ada permainan orai-oraya nih. Kalau ini mah sepertinya sudah banyak yang tahu ya. Anak gaul Garut pasti hafal sama makanan ini. Yap, bakso aci. Di Garut, jajanan ini memang menjadi favorit dan tentunya memiliki rasa yang enak banget. Bakso aci biasa dimakan dengan beraneka topping. Ada pangsit, bakso tahu, yamin, dan masih banyak lagi. Sok yang suka pedas, mangga ditambah sambalnya. Bakso aci ini nggak seperti dulu, sekarang sudah modern. Dibuatnya saja sudah pabrikan, dan sekarang sudah ada kemasan praktis yang bisa awet dan dikirim keluar Garut. Bakso aci memiliki isian yang berbeda. Biasanya sih daging ayam atau sapi. Tapi Abdi mau bikin yang beda ah. Kita pakai sukun. Nah, langsung aja yuk kita masak. Nih, udah rame-rame sama ibu-ibu dan si teteh-teteh. Mau masak apa kita teh, Bu? Baciku. Bakso aci. Sukun. Wih, udah pada kompak pisan di sini mah. Nah, ini salah satu masakan untuk di tradisi Desa Samida, Milangkala. Raras, Bu? Ya. Lanjutkan, Bu. Ayeuna mah meh engal-engalan. Sementara Abdi mengupas sukun sebagai bahan utamanya, ibu-ibu dan teteh-teteh akan menyiapkan bumbu dan bahan pelengkap lainnya seperti buah nangka. Ya, selesai sukun dikupas dan bersih dari kulit luarnya, proses selanjutnya adalah diparut. Nah, disinilah mengapa buah sukun muda yang kami pilih. Karena buah sukun muda memiliki daging yang lebih kering, sehingga mudah untuk diparut ketimbang buah sukun masak yang mengandung lebih banyak air. Oh ya anak negeri, tahukah kalian kalau buah sukun ini memiliki kandungan yang luar biasa loh? Yaitu tinggi akan potasium dan juga vitamin C. Selanjutnya adalah membuat adonan bakso acinya nih anak negeri. Campurkan tepung tapioka dengan sedikit tepung terigu, kemudian tambahkan pula parutan buah sukunnya. Aduk sampai rata, kemudian tambahkan air panas. Tekan-tekan hingga adonan menjadi kalis. Oh ya anak negeri, sementara membuat adonan bakso acinya, nangka muda harus melewati proses perebutan terlebih dahulu untuk menghilangkan getah, agar daging nangka tidak terasa pahit saat dikonsumsi nanti. Nah gantian nih, sambil menunggu rebusan nangka muda, sekarang kami akan membuat bakso aci sukunnya anak negeri. Gampang kok, tinggal ambil adonan lalu bentuk menjadi bola-bola kecil dan masukkan deh ke rebusan air panas. Lihat, ini bukan hanya sekedar memasak, tapi sebuah aktivitas yang penuh akan nilai kebersamaan, gotong royong dalam bermasyarakat masih sangat terjaga di Desa Samida ini anak negeri. Nah, bakso aci sukun akan mengambang ke permukaan jika sudah matang. Sambil menunggu matang, Abdi akan bergeser dengan menumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Tumis bumbu sampai harum, kemudian masukkan irisan cabai, serai, dan juga tomat. Lalu tambahkan air secukupnya. Selanjutnya, angkat buah nangka muda yang sudah direbus selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, pindahkan ke wajan yang berisi kuah yang sudah berbumbu. Terakhir, angkat juga bakso aci sukunnya yang sudah matang.
dan pindahkan pula ke kuah berbumbu menjadi satu dengan nangka muda. Nah, ini dia anak negeri, bacikun alias bakso aci sukunnya sudah jadi. Jangan kemana-mana, karena masih ada olahan kedua berbahan dasar buah sukun yang akan disajikan saat acara Milangkala nanti anak negeri. Nih, udah pegang sukun. Sekarang mau dimasak cireng. Wih, unik bisa nih. Namanya cireng sukun Cibeger. Terus nih? Terus. Hayu atau orang masak langsung. Emang nasib. Lagi-lagi tugas Abdi mengupas sukun nih anak negeri. Oh ya, membuat cireng sukun Cibeger, bumbu dan bahannya sih cukup sederhana kok. Nah, sementara aku melanjutkan mengupas buah sukunnya, Ibu dan Neng April akan menyiapkan bumbu dan bahan lainnya. Gunakan daging ayam yang sudah matang, lalu suwir tipis-tipis agar mudah tercampur dengan bumbu. Selanjutnya, haluskan kacang tanah, kemudian campurkan dengan suwiran daging ayam. Selesai mengupas sukun, lagi-lagi sukun masih harus diparut terlebih dahulu. Yuk lanjut, selesai memarut daging buah sukunnya, sekarang waktunya membuat adonan. Campurkan tepung tapioka dengan parutan sukun, lalu tambahkan air secukupnya, aduk dan tekan adonan sampai kalis. Nah, jika sudah kalis, ambil adonan, lalu pipihkan menggunakan tangan. Tambahkan bumbu kacang ayam suwir, lalu tutup rapat-rapat adonan agar tidak rusak saat digoreng. Terakhir, tinggal digoreng deh. Oh ya anak negeri, cireng seperti ini mulai dikenal sejak tahun 70-an dan menjadi begitu populer pada tahun 80-an, di mana cireng dijual sebagai jajanan kaki lima. Banyak orang menyukai cireng karena teksturnya yang unik, yaitu garing di luar namun kenyal di dalam dengan cita rasa yang gurih. Ini dia, cireng sukun Cibeger, siap untuk disantap. Bakso aci sukun yang sudah kita buat tadi, mau kita sajikan di acara tradisi yang ada di Desa Samida, Kabupaten Garut. Sebelum ke acara makan bersama, kita ikut arak-arakannya dulu yuk. Akhirnya tiba juga waktu acara tradisi di Desa Samida ini anak negeri. Wih, lihat, ramai sekali ya arak-arakannya. Tradisi ini disebut dengan Milangkala atau ulang tahun Desa Samida yang berada di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Masing-masing dusun di Desa Samida ini berusaha menampilkan pertunjukan yang menarik di acara arak-arakan ini. Dalam catatan sejarah, Desa Samida berdiri sejak tahun 1881. Kepala Desa Samida yang pertama dijabat oleh seorang tokoh bernama Somawijaya, yang artinya hari ini Desa Samida berulang tahun yang ke-142. Sebagai desa wisata baru di Kabupaten Garut, Desa Samida terus menjaga budaya dan tradisi peninggalan para leluhur. Wah, pantas meriah sekali ya anak negeri. Semua warga dari tua sampai muda, bahkan anak-anak berkumpul untuk memeriahkan acara ini. Nah, ini dia anak negeri. Abdi, Neng April, dan juga Neng Mila sengaja membawa makanan spesial berbahan dasar buah sukun ini untuk dijadikan dan dinikmati bersama seluruh warga desa di acara ini. Tuh, lihat, semua warga sudah duduk rapi di sepanjang jalan desa. Kalau acara makan-makan bersama ini dinamakan Bala Kecerakan, yang merupakan salah satu rangkaian acara Milangkala Desa Samida. Karena semua warga sudah siap, kita langsung bagikan saja yuk bacikun dan cireng sukun Cibegernya. Mumpung masih hangat. Semoga semua warga Desa Samida suka ya dengan masakan Abdi. Bu, Pak, gimana rasanya? Ini Neng, bakso aslinya, bakso asli sukun, bacikun.
benar-benar kenyal, bumbunya meresap, kuah kuningnya dapat, terus ditambah nih nangkanya, lembut pisan, pedasnya tuh benar-benar terasa lada. Apalagi atunya nih, kita saking kulaparnya ya. Satu lagi nih, cireng sukun. Tuh dalamnya ada suiran ayam, terus ada suuk juga alias kacang. Bener-bener rasanya teh beda dari yang lain. Ini mah ya, bukan Rangga aja yang merasakan enak, tapi harus tanya sama yang makan di sini, warga di sini, masyarakat di sini. Bu, Pak, gimana rasanya?